warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ari Nurjaman, kemudian ada Dwi Hanuarsah, ada Wahyu, kemudian ada Heru, ada Arzil, dan ada Rikai. Baiklah, di sini kami ingin memenuhi tugas kelompok kami, yaitu dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Bagaimana awal mulanya Pak Denny memulai usaha di bidang bakso ini, Pak Denny? Awal mulanya itu maksudnya tuh dari pertama kali Oppo sudah berjalan. Oh, dari pertama kali aja dulu ya, Pak Denny? Kalau pertama kali ya kita memang dari awal tuh kan merintis dulu kan. Namanya orang merintis itu kan belum tentu kita langsung, ibarat kata tuh langsung enak, maksudnya tuh langsung laku, laris, kan belum tentu. Jadi mau melalui proses dulu. Ya, prosesnya nggak sebentar, lama prosesnya, sampai 2 tahun sampai 3 tahun prosesnya baru bisa berjalan gitu. Terus kalau boleh tahu apa saja ya Pak ya suka dukanya yang pernah dialami selama dari awal mulai sampai saat ini gitu? Kalau suka dukanya pedagang itu kan kadang jualannya habis, otomatis kan dapat sisa atau dapat untung. Kalau nggak habis kan otomatis kita tombok, jadi modal kita nambah, nggak dapat pemasukan. Itu namanya suka dukanya. Kalau senengnya itu kan kalau pas lagi rame dagangan gitu habis, otomatis kan pemasukannya banyak. Terus gini Pak Denny, bagaimana cara Pak Denny menyikapi kadang kan ada yang waktu rame, terus di waktu yang sepi itu bagaimana ya Pak? Kalau boleh tahu tadi. Kalau menyikapi saya itu tuh istilahnya tuh kita kan berpikirnya positif. Kalau lagi rame ya kita layani pas lagi rame itu. Kalau memang lagi sepi ya memang posisinya itu lagi sepi. Jadi anggap aja namanya kita jualan tuh pasang surutnya kayak gitu. Kadang rame, kadang sepi. Jadi kita harus siap semuanya dari segala halnya itu. Terus pengalaman yang dari awal sampai kini sampai sekarang ini namanya itu bagaimana cara membuat pelanggan itu berlari ke sini ya Pak Denny? Aku menyediakan menu-menu yang spesial misal? Oh enggak, kalau masalah menu tuh menunya cuman di sini cuman ada bakso sama mie ayam. Sama es, paling es teh sama es jeruk, itu aja menunya. Kalau masalah pembeli kembali lagi ke tempat Pak Denny, ibarat kata dia cocok sama rasa yang Pak Denny buat, maksudnya gitu. Lidahnya masing-masing. Jadi dia kembali lagi ke sini itu berarti cocok dengan olahan Pak Denny, masakan Pak Denny. Terus kalau boleh tahu cara Pak Denny mempertahankan sampai sejauh ini cara mempertahankannya gimana ya namanya tuh mempertahani bisa selama ini sampai Bisa tekun lah. Sama menekuninya kan. Itu karena bidang Pak Denny di sini nih. Jadi nggak ada yang lain, maksudnya tuh keahlian Pak Denny bisanya cuma jualan kayak gitu. Dan jualan Pak Denny bidangnya di bakso sama mie ayam. Jadi mau pindah nggak bisa karena nggak bisa ngolah lagi masakan yang lain gitu. Jadi tetap bertahan selagi ini masih berjalan. Gini Pak Denny, omset Pak Denny dalam sehari atau dalam sebulan itu berapa Bang? Kalau omset itu dalam harian atau dalam bulan itu nggak bisa ditebak kan. Namanya orang jualan kadang naik turun omsetnya itu. Dibuat minimal aja itu minimal kan 1 juta ke atas itu jual belinya masnya itu. Dalam sehari atau sebulan? Dalam 1 hari. Kalau masalah keuntungan itu kan nggak bisa ditebak. Ya. Untuk modal sendiri itu biasanya berapa Pak Denny dikeluarkan modal untuk buat beli bahan? Kalau untuk modal sehari-hari itu, kalau perkiraan Pak D itu di bawah normal itu sekitar di angka satuan, di angka 1 jutaan. Kalau normal nian berarti bisa 1 lebih karena buatnya agak banyak gitu. Jadi perputaran istilahnya tuh. Perputaran itu kadang-kadang kan kita jualan itu kan pas lagi rame nian itu kan semuanya habis, misalkan dari segi baksonya habis, ininya habis, cabai habis, segala macam perlengkapan
bahan kecap saus habis, otomatis kita kan belanja baru semua. Jadi modalnya, pengeluaran modal itu lebih banyak. Pak D dalam menjalani bisnis bakso sama ayam ini sendiri aja atau dengan ada karyawan atau Ada yang bantuin, ada 3 orang. tidak? Untuk bakso ini sendiri, ownernya Pak D yang punya atau orang lain? Saya sendiri yang punya. Nah, kalau menu-menu yang sering ya, yang lebih orang beli ini datang sini, menu-menu yang langga apa yang sering Yang sering Menarik. diminati, Ya. yang sering diminati di sini bakso cuanki itulah. Ya. Itu udah menu murah, meriah pula. Biasanya Anak kuliah. Pak De, biasanya sehari itu bisa habis berapa mangkok? Kalau hitungan mangkok tuh aku nggak pernah ngitung sih. Tapi kalau di hitungan mangkok tuh minimal sekitar 200-an. Cuman porsiannya itu kan beda-beda. Maksudnya tuh ada yang porsi di atas 10.000, ada yang porsi di bawah 10.000 gitu. Jadi nggak 10.000 semua. Jadi menunya di sini tuh kan bermacam-macam. Ada 5.000, ada 7.000, ada 10.000, ada 12.000. Jadi nggak semuanya tuh 10.000 tuh semua nggak. Jadi ada yang di bawah 10, ada yang di atas 10. Orang belanja itu maksudnya. Untuk pembelian bahan-bahan tuh per hari atau seminggu 2 kali? Setiap hari. Oh, setiap hari. Iya, setiap Jadi hari baru belanja. semua ya. Setiap hari belanja ke pasar. Setiap hari giling juga ke pasar. Jadi gilingnya sendiri. Iya, gilingnya ke pasar. Membuat baksonya tuh bakso buat sendiri, nggak beli bakso jadi. Manual. Kalau bikinnya manual, bikinnya pakai tangan, nggak pakai alat. Misalnya kan ada kadang-kadang sekarang kan ada tren alat lagi. Ya pakai alat biar cepat. Enggak. Kalau saya kan pakai tangan aja. Kalau gini kan sekarang ini kan udah ada mesin. Mesin pembuat Bakso. bakso, ada mesin pembuat mie gitu kan. Kalau saya manual semua. Lebih natural. Manual, lebih kalem istilahnya tuh, lebih takarannya tuh lebih pas maksudnya. Takaran isi-isinya tuh lebih bagus. Terus mesin tuh kadang-kadang tuh kalau kita nggak tahu pengaturan kecepatannya tuh kadang kebablasan. Kebablasan, tangannya kadang nggak ngontrol lagi, nggak siap kontrol lagi. Baksonya daging ayam apa daging sapi semua? Kalau baksonya daging ayam, Daging ayam ya. jadi nggak ada campuran daging sapi, nggak, daging ayam semua. Iya semua. Terus untuk kedepannya usaha ini ada rencana apa gitu? Untuk kedepannya ada Kalau planning? untuk kedepannya sih, kalau menurut Pak D, kalau untuk kedepannya tetap saya tekunin. Tapi kan istilah katanya Pak D ini di sini kan cuma nyewa, maksudnya lahannya ini kan nyewa. Iya. Jadi ibarat kata nih sewaktu-waktu Pak D bisa, misalkan tuh nggak disewakan lagi tempatnya kan kayak gitu. Jadi pengennya Pak D itu kedepannya nanti ada rezeki bisa beli tempat gitu. Jadi menetap ya. Kalau usaha baksonya tetap saya tekunin sampai Pak D ibarat kata lah tua nanti. Jadi bisa temurun ke anak. Udah berapa lama Pak D berdiri? Kalau di sini di sini di Bandaraya sini udah 6 tahun. Berjalan 6 tahun. Ya, kalau boleh tahu alamat tempat pada jualan ini di mana ya? Jalan ini Ya. tempatnya ini Jalan Bandaraya RT 02. Oh, makmur. Rawa Makmur Permai. Oke. Masih ada? Cukup mungkin tadi. Cukup? Oh iya. Jadi gini Pak De. Sebelumnya terima kasih Pak De yang sudah mau menerima kami, mewawancari Pak De. Iya, memberi sama-sama. memberikan ilmunya Pak untuk cara membuka usaha. Ya. Ibarat katakan ini kan tukar pengalaman. Siapa tahu nanti kalau misalkan jadi pengusaha biar lebih sukses daripada Pak D gitu. Walaupun itu pengusaha apa aja maksudnya itu. Entah itu pengusaha di bidang bengkel atau di bidang apa tuh perkantoran apa yang lain, apa kerja jadi PNS, mudah-mudahan lancar semua. Gitu. Kalau dapat bini ya cantik-cantik semua. Amin. Ya, ada lagi? Wes. Mungkin minta sarannya dikit Apa tadi itu? untuk kami. Saran apa? Dalam Ya, Sehat misalnya- Kamila untuk kami.
buka usaha. Iya. Kalau anak-anak muda sekarang ini kan pengennya itu apa itu nikmatin dulu masa mudanya dulu. Kalau sudah kira-kira sudah puas, sudah mantep pengen buka usaha, tekunilah usaha yang kamu bisa. Bisanya kamu bidang apa, udah tekuni aja terus. Kalau misalkan namanya usaha dari awal itu kan belum tentu kita ndak langsung ibarat kata dikenal orang kan, misalkan ya. Dari istilahnya dari nol kita merintis tuh mungkin dalam 1 tahun baru 1 orang yang tahu. 1 tahun berjalan misalkan baru dapat pelanggan 1 orang. Nah, dari 1 orang itu kita olah terus. Nah, kita olah terus, nanti orang itu ngomong sama kawannya, aku di sana biasa belanja, biasa ini. Nah, lewat orang itulah kita dikenal orang. Maksudnya itu lewat mulut ke mulut. Jadi kamu nyervis apa berdandan HP, nyervis HP di mana, di sana gitu. Cobalah kita ke sana gitu. Kamu belanja bakso di mana? Tempat Pak D situ di Bandaraya. Coba ke situ. Nah, lama-lama kan kita dikenal sama orang. Pak D dulu jualan pertama kali 100.000 1 hari, dapat modal aja, untuk modal aja nggak bisa. Dulu jauh itu. Iya, jadi prosesnya tuh 3 tahun dulu Pak D mulai dikenal orang. Sempat Pak D jualan pakai gerobak keliling. Sempat 7 tahun, dorong gerobak 7 tahun. Suka duka ya Pak. Iya. Jalan sambil mukul mangkok tuh kayak orang itu ke jualan tekwan itu kan. Teng 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 teng. Iya. Jalan 2 km paling dapat 1 porsi. Nongkrong lagi, jalan lagi, ting 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 dapat lagi. Pak D dulu udah kaki Pak D udah ngapal semua. Sendal tuh seminggu sekali Pak D ganti. Sendal jepit itu kan untuk jalan terus kan habis lama-lama. Pokoknya saran Pak D, tekunilah usaha yang kamu bisa. Maksudnya yang di bidang apa kamu bisa, tekunilah. Wis. 1 itulah, nggak usah yang lain yang kamu bisa itu. Tekunin. Nanti juga ketemu sendiri jalan. Yang penting yakin dengan usaha kita. Kalau misalnya sama juga, kalau milih cewek 1 itulah. Yang penting kita yakin itulah cewek. Kita olah. Jangan ada yang, wih, ada yang bening lewat, yaudah itu rusak nanti. Jangan kayak tadi ini, kalau kadang-kadang ada yang bening lewat itu yang kan cuma ngelihat aja, nggak ngapa-ngapain. Namanya jiwa anak muda itu kan biasa. Yang penting kalau misalkan udah siap, udah ini mau nikah, ya udah 1 itu aja. Ada rezeki lebih istri bos. Kalau kita pacar menghidupi, pacar mencukupi, nggak apa-apa. Nabi aja kan menyarankan istri 4, nggak apa-apa. Yang penting kita apa itu adil. Nafkahi lah. Biasa istilahnya kata makan nasi semua, makan sate semua gitu. Yang penting bisa menghidupi, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan itu kan bukan kebutuhan batin lahir aja, semuanya. Lahir batin kita harus siap gitu. Istrinya 4. Kalau kita teler berarti kita yang teler duluan. Wah Pak D ini galak ngelawak. Makanya dulu pas ada anak-anak kampus Unip, ada cewek 5, cewek 5, cowoknya 5 kesini semua. Sampai ketawa semua. Ada jiwa pelawak ya. Iya. Jadi dia di sini tuh sampai lama nih yang dia wawancara ke Pak D itu. Hampir 1,5 jam dia di sini duduk sama aku. Kalau kami ini Pak D dari Diasen Pak D. Oh dari Diasen. Iya. Kalau dulu dari Unip belakang sini, dari anak Unip. Berarti banyak juga yang wawancara sendiri. Banyak, bukan cuma 1 2, ada sekitar 5 kali, kalau 6 kali aku dulu diwawancara. Sampai di video sampai belakang warung sini, di video depan situ, foto bersama di depan situ. Aku turutin kemauan anak-anak kuliah nih, nggak aku tolak. Tapi pas jam-jam aku lagi sepi. Kalau jam-jam kayak gini nih, aku lagi sepi mas.
Kadang-kadang tuh kalau udah lewat habis asar mulai berguyur, mulai rame. Jadi aku nggak sempet lagi diajak ngobrol lama kayak gini. Sempetnya tuh nanti kalau udah jam-jam habis luhur itu luhur ke bawah sampai asar tuh agak-agak sepi. Paling 1-2 orang yang belanja. Bukannya Mbak? Bukanya Dari jam jam 10 berapa? pagi. 10 pagi Sampai jam 10 malam. Memang Nah ada malam rencana. tuh nggak sempet lagi, malam tuh yang ramenya malam. malam paling rame. Tapi kalau nggak wawancara malam tuh pas tutup nian malahan itu bebas sampai jam 1 jam ini kadang. Tapi malam tuh waktu kita itu kan nggak sempet lagi kadang-kadang. Kan kalau posisi pas habis asar atau habis zuhur masih bisa Pak dilayani, masih bisa sekitar sejaman masih bisa lah. Jangan malamnya lah, kalau malam kan Kalau Pak Den malam, istirahat kan. Jam-jam 9 lah mulai ndak tutup itu baru mulai agak sepi. Kalau jam malam